Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah hal manis tentang pacar kamu yang akan datang. Jadi ini readingnya memang khusus buat kamu yang single atau jomblo ya, yang sedang menunggu pacar baru. Akan aku lihatkan mengenai siapakah dia, hal manis tentang dia, dan juga ciri-ciri dia yang bisa kamu perhatikan nanti. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, karena aku lihat di sini hal manis tentang pacar baru kamu yang akan datang. Untuk poin pertama, akan aku lihat dulu siapakah dia. Kita lihat bareng-bareng ya. The Emperor, kartu yang kamu pilih sebagai penandanya di sini. Seseorang yang sangat kuat, seseorang yang sangat tangguh, ya. Dan di sini dia sangat bertanggung jawab, sangat disiplin, dan dia di sini tegas banget. Tapi di sini tegasnya dia adalah dia orang yang sangat bisa diajak kompromi. Jadi dia tegas di sini bukannya pokoknya kalau aku bilang A kamu harus nurut A, nggak kayak gitu. Tapi memang di sini dia kalau udah tegas. Dia bisa kalem, tapi kalau dia sudah tegas berarti dia serius. Gitu di sini. Itulah dia ya. Dan aku rasa kalau dari fisik, karena di sini kartunya kelihatan dia ganteng ya. Jadi kemungkinan besar sih secara fisik dia indah dan mungkin kamu akan sangat bangga menggandeng dia buat jalan kemana atau ngenalin dia ke teman-teman kamu, ngenalin dia ke keluarga kamu kayak gitu. Dan somehow orang-orang yang punya bakat seperti ini, siapa dianya, kemungkinan besar dia akan sukses atau bahkan mungkin sudah sukses di pendidikan dia, di karir dia gitu. Jadi aminin aja kalau teman-teman emang mencari yang memang sudah settle atau sudah inilah ya, udah oke lah dengan pendidikan dan pekerjaannya. The Magician, dia memang disukai banyak orang. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia punya banyak penggemar somehow. Dan di sini karena dia nggak cuma sekedar secara fisik dia indah, cakep atau cantik gitu ya. Di sini dia punya banyak bakat, skill, kemampuan lah di sini. Emang dia ada kemungkinan dia bisa jadi pintar, dia memang punya kestabilan emosi yang bagus, dia punya kebaikan hati, dia di sini juga punya passion, punya hasrat, punya kegigihan untuk menggapai apa yang menjadi harapan-harapannya. Dan sangat mungkin juga di sini dia pintar ngegombal ya, pintar apa ya, flirting gitulah, pintar ngerayu, kata-katanya sangat manis. Nah itu mungkin kamu di sini kalau misalnya ketemu sama dia kayak dia nih ngerayunya cuma ngerayu aku doang apa yang lain-lain juga gitu sih. Tapi emang itu bakatnya dia, jadi ya demikianlah. Dan emang di sini kalau dia laki-laki ataupun perempuan juga sih, kalau perempuan dia jago makeup, bagus lah makeupnya, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Kalau dia laki-laki dia at least minimal rapi, bersih, wangi gitu. Jadi bisa merawat diri dengan sangat baik sih. Nine of Pentacles, orang yang sangat mencintai dirinya. Kadang dia juga tahu ada banyak orang mencintai dia. Mencintai dia bukan berarti seperti fans gitu ya. Bisa juga sih fans, tapi mungkin dia di sini menyadari bahwa ada banyak orang yang mencintai dia, keluarganya, mungkin juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tapi yang pasti kenapa demikian? Karena dari sisi dia sudah mencintai dirinya. Jadi di sini dia orang yang sangat bahagia, sangat optimis, free spirit, dan ingin bebas sih. Ingin bebas di sini bukan bebas yang ugal-ugalan nggak bertanggung jawab ya, tapi bebas di sini maksudnya dia akan memilih sesuatu, pekerjaan, pendidikan, pasangannya yang mana itu adalah kamu selanjutnya, tanpa dipaksa. Dia tipe orang yang nggak suka dipaksa. Jadi semua hal memang harus atas persetujuan dia. Jadi ketika nanti dia bersama dengan kamu ya memang hatinya condong ke kamu, emang suka sama kamu, emang penasaran sama kamu gitu di sini. Dan dia aku lihat sih lebih suka damai ya dibandingkan konfrontasi, dibandingkan berantem. Dia tipe orang yang lebih suka mengutamakan kedamaian gitu. Dan aku lihat di sini ada Seven of Pentacles. Dia tipe orang yang sabar ya. Sabar. Atau mungkin juga di sini bisa kulihat dia bisa vice versa sih, karena ini general reading ya. Bisa saja dia di sini sudah cukup lama menunggu kamu. Bisa aja dia sudah cukup lama memperhatikan kamu, atau mungkin menyimpan perasaan sukanya, penasarannya kepada kamu.
Tapi mungkin karena satu dan lain hal dia masih memendam. Entah karena kamunya udah punya pacar, atau mungkin karena dia udah punya sesuatu lah, seseorang gitu, yang mana dia harus menjaga komitmennya dulu. Tapi yang pasti di sini memang pertemuan kamu dan dia ini butuh waktu. Jadi bukan tipikal yang cepet gitu loh pertemuannya. Mungkin kayak butuh proses untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bisa bersama dengan kamu. Dan aku rasa itu juga berlaku buat bagaimana dia mengambil keputusan secara general sih di kehidupannya dia. Tapi dia manis sih, di sini dia manis, sweet, dan ya dia akan sangat senang untuk mencari tahu banyak hal tentang kamu, kebaikan-kebaikan kamu, unik-uniknya kamu, kayak gitu. Ada King of Wands di sini. Yes, aku rasa kalau nanti, karena sejak awal dia sudah punya keseriusan mengenai bagaimana dia menata kehidupannya, aku rasa kedepannya dia emang akan sukses sih mengenai apa yang dia harapkan di karirnya terutama, atau di keuangannya juga bisa. Jadi dia benar-benar pengen mandiri, tangguh, nggak nyusahin orang lain, bener-bener bisa punya status, punya nama baik, punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Yang nggak cuma dia banggakan, tapi juga nanti dibanggakan juga oleh pasangannya. Biasanya orang-orang seperti ini memang tidak suka diatur ya. Jadi dia mengerti konsep, dia mengerti hukum, dia mengerti strata mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi dia di sini punya caranya sendiri. Mungkin di sini dia tidak memakai cara-cara yang dipakai banyak orang, tapi selama dia merasa cara itu baik, maka dia akan ambil jalan itu untuk suksesnya dia gitu loh. Jadi emang tipikal orang yang nggak bisa diatur, tapi orang yang sangat bisa sukses ke depannya dengan jalannya dia, tanpa dia harus menyakiti orang lain, kayak gitu. Itu sih, jadi jiwanya memang bebas. Kemudian aku mau lihat di sini, itu kan mengenai siapa dia. Kalau dari usia sih kelihatannya sudah cukup mature ya. Kelihatannya sih menjelang 30 atau di atas 30 gitu. Nah, kalau misalnya hal manis apa sih tentang dia ini, bagaimana dia akan sangat manis memperlakukan kamu, apa aja, kita lihat. Ada Nine of Cups. Di sini dia tipikal orang yang ketika nanti dia sudah menemukan kamu sebagai orang yang dia percaya untuk saling mencintai dan berjuang ya, dia pengen dia menjadi orang yang kamu percaya. Dia ingin selalu ada buat kamu, terutama di saat kamu lagi nggak baik-baik aja. Dia sangat ingin dialah orang pertama yang kamu ceritain tentang apapun. Misalnya kamu lagi berantem sama siapalah gitu ya, sama orang tua, atau mungkin di kantor lagi ada masalah. Dia sangat ingin aku orang pertama yang mendengar ceritanya gitu. Ya sayang, aku lagi ada masalah di kantor, atau mungkin aku lagi berantem sama mama. Itu dia pengen tahu, dan dia akan berusaha menenangkan kamu. Terserah kamu hanya ingin sekedar cerita, atau kamu pengen dia ngasih kamu masukan, menurut kamu gimana ya sayang gitu. Dia akan ngasih masukannya dia, menurut aku sih gini ya gitu ya. Mungkin sudut pandang dia agak berbeda sama kamu. Kalau kamu lebih banyak pakai perasaan dan intuisi, dia mungkin lebih pakai cara-cara logis. Jadi mungkin agak bentrok sama kamu mengenai cara penyelesaian, tapi mungkin kamu butuh sudut pandang yang logis dari dia gitu sih. Tapi yang pasti intinya dia pengen kamu nyaman sama dia, kamu nyaman dan aman bersama dengan dia gitu. Dan dia sebetulnya karena dia punya selera yang tinggi ya, dia mungkin kalau sudah cukup punya uang yang lebih dari cukup, dia akan ngasih kamu berbagai, misalnya sana sayang ke salon, misalnya kamu pingin apa, pingin potong rambut, pingin apa, atau mungkin dia ngasih hadiah kamu tas-tas yang lumayan mahal, atau mungkin barang-barang yang kamu nggak expect kamu akan terima itu dari dia. Itu sih. Seven of Cups, hal manis tentang dia ini, dia melihat kamu sebagai orang yang agak sulit digapai ya, karena mungkin ada sebagian dari mereka yang menunggu kamu cukup lama, tapi dia merasa kamu worth it buat ditunggu, kamu worth it buat diperjuangkan, karena bagi dia sosok kamu adalah sosok yang memang dia harapkan untuk menjadi pasangannya dia. Entah mungkin kamu secara fisik, kamu secara pembawaan, karakter, sifat, kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang unik tentang kamu yang dia tuh ingin ya kamu ada di hidupnya dia gitu loh. Itu, dan somehow mungkin walaupun dia tahu bahwa sebagian orang mungkin bilang kamu ngapain nungguin kamu gitu ya, tapi dia ngerasa kayak enggak, kamu adalah impiannya dia, maka dia akan berusaha buat mencapainya, walaupun mungkin dia tahu jalannya nggak segampang itu. Jadi hal manis itu adalah perjuangannya mendapatkan kamu. Ya, di sini The World, dia sangat ingin bahwa kamu dan dia nih sukses bersama-sama.
Kalau misalnya di sini kamu kuliah atau mungkin kamu kerja gitu ya, dia pingin ayo kita sukses bareng-bareng. Jadi dia akan mendukung segala hal yang berhubungan dengan itu. Kuliah kamu dia akan mendukung, pekerjaan kamu dia akan mengerti bahwa akan ada waktu dimana kamu mungkin pulang larut malam karena kamu harus meeting, harus ketemu klien kayak gitu-gitu. Tapi yang pasti di sini sekali lagi dia sangat ingin bahwa kamu bahagia bersama dengan dia. Dia akan mengusahakan itu buat kamu. Dan di sini juga ada sih beberapa yang pada akhirnya kamu akan berakhir menikah sama dia, karena dia sudah merencanakan bahwa kamulah orang yang apa ya, pacar terakhir dia gitu loh, yang mana ya kamu penutup dari segala kisah cintanya dia untuk membangun sebuah kisah selanjutnya yang lebih serius, yang lebih bertanggung jawab, karena pernikahan itu kan berarti terikat secara agama dan negara, jadi dia pengen serius ke sana gitu. Tapi di sini dia tipikal orang yang dia tahu bahwa dia adalah orang yang memang pengen sukses. Jadi dia di sini juga sangat berharap bahwa kamu juga punya poin-poin yang bisa dibanggakan lah. Entah dengan kerja sosialnya kamu, memang karir yang kamu tujukan untuk keuangan dan sebagainya kayak gitu. Ada Eight of Pentacles, iya di sini dia tipikal orang yang mengerti bahwa dalam sebuah hubungan cinta itu memang perlu dibangun pelan-pelan, sesuatu yang memang harus diusahakan. Cinta nggak datang begitu aja, dan sebuah hubungan nggak bisa langgeng begitu aja, tapi memang harus diusahakan. Kalaupun nanti ada masalah datang di hubungan kamu dan dia, entah itu datang dari kalian berdua atau dari pihak luar, dia di sini sangat berharap kamu dan dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan dia tipikal orang yang nggak lari dari tanggung jawab gitu loh. Jadi kalau ada masalah dia akan oke, kita berdua lagi ada masalah, kita lagi nggak sepakat, nggak sepaham, ayo gimana kita bisa menyelesaikan ini semua dengan baik kayak gitu. Itu sih di sini dia menghargai proses. Makanya di hubungan ini nggak ada yang instan. Dia juga akan bisa belajar memahami bagaimana memperlakukan kamu, bagaimana cara ngomong sama kamu. Kalau kamu lagi bete dia harus gimana, seperti itu. Ada King of Cups di sini. Walaupun memang di sini energinya mostly maskulin yang tegas, bertanggung jawab, disiplin gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia punya sisi romantis juga kok untuk menghadapi kamu. Dan dia tipikal yang memang dia punya ketegasan, tapi somehow kadang dia juga bisa mengalah buat kamu. Jadi di sini bukan hubungan yang kaku gitu ya, tapi dia mengerti kok ada waktunya dia harus mengalah buat kamu. Ada waktunya dia ngepuk-puk kamu. Kenapa sayang? Lagi sedih ya? Kenapa? Cerita dong gitu. Gitu-gitu sih. Dan dia akan menjadi orang yang sangat bisa kamu andalkan dalam banyak hal, tentang perasaan kamu, tentang keuangan barangkali, atau mungkin dalam hal-hal lainnya kayak gitu. Sangat tangguh, sangat kuat, sangat enak diajak ngobrol gitu ya. Dan aku mau lihat juga poin-poin lainnya di sini. Oracle ya, I feel lost. Bisa ada kemungkinannya gini, ketika kamu dalam proses bertemu dengan dia, bisa kamu, bisa dia sedang merasa lost itu kayak hilang harapan. Aku udah nggak percaya lagi tentang cinta, aku nggak percaya dengan laki-laki, aku nggak percaya dengan perempuan. Misalnya kalau kamu misalnya laki-laki, kayak udahlah nggak ada harapan, udahlah hidupku gini-gini aja. Tapi kayak tiba-tiba dia datang seperti sinar kecil tapi sangat bisa menerangi hati kamu, yang sangat mungkin dia di sini akan membuat kamu percaya lagi untuk menjalani sebuah komitmen sekali lagi, untuk membangun sebuah hubungan sekali lagi, untuk bisa merasakan jatuh cinta lagi kayak gitu. Jadi dari hilang arahnya kamu ini, hadirnya dia aku rasa di momen yang tepat sih. Mungkin memang kamu harus merasakan dulu sekian lama rasa kehilangan, rasa sendiri, kemana-mana sendiri, teman-teman udah punya pasangan, teman-teman udah menikah, aku kapan gitu kan. Tapi yakin aja bahwa orang seluar biasa ini akan datang di waktu yang paling tepat buat kamu. Makanya di sini tetaplah bahagia dengan diri kamu ya, sampai nanti dia bisa bener-bener hadir buat kamu. Kemudian poin lainnya, I feel peaceful. Ada banyak kedamaian yang akan kamu rasakan bersama dengan dia memang, karena di sini dia membawa banyak energi damai. Karena dia sudah sangat tegas, sangat kuat. Jadi kamu ngerasa, oh bersama dengan kamu aku merasa aman. Oh bersama dengan kamu aku ngerasa aku dilindungi gitu loh. Oh bersama dengan kamu aku bisa merasakan bahwa kamu tulus dan cinta sama aku, ada effort dari kamu kayak gitu. Jadi kamu dari yang merasa kehilangan arah, merasa kesepian, sendirian, tidak ada yang memahami kamu, tiba-tiba dia hadir dan kamu tenang lagi kayak, oh aku jatuh cinta bersama orang yang lebih tepat kali ini gitu. Somehow memang seperti aku katakan tadi, kamu tenang karena dia emang punya keseriusan ke arah sana. Karena dari segi usia sih aku lihat memang
udah cukup dewasa ya gitu. Kemudian kartu lainnya di sini, I will fight, aku akan berjuang. Jadi di sini aku rasa karena kalian berdua tipe orang yang emang ketika punya hubungan itu pinginnya serius, tidak untuk main-main. Jadi aku rasa di sini kamu dan dia akan sama-sama menjadi seorang pejuang yang bisa mengatasi berbagai hal lah. Memang sih mungkin di awal-awal masih butuh adaptasi, tapi di sini dengan segala ujian dan masalah yang datang untuk melihat setangguh apa sih kamu dan dia, aku rasa kamu di sini akan punya semangat itu lagi. Jadi yang tadinya sudah hilang harapan, kamu sekarang siap lagi untuk memperjuangkan ini semua, hubungan kamu dan dia, sampai nanti ada titik dimana kalian berdua sepertinya sih sepakat buat lebih serius lagi. Kelihatannya kayak gitu ya di sini. Jadi ya nggak apa-apa kalau sekarang kalian kayak siapa kak gitu kan, nikmatin aja hidup kamu dan bahagialah dengan semua hal yang sudah kamu capai gitu ya. Dan di sini aku mau lihat ciri-ciri lain dari dia mengenai karakter atau mungkin pekerjaan, bidang hobi yang dia suka. Beberapa kartu aku akan merem. Oke, ini dulu ya. Kelihatannya dia suka nonton film, entah di bioskop, entah di Netflix, atau dimanapun dia suka nonton film, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan perfilman. Sangat mungkin dia suka masak, bisalah dia masak, atau mungkin dia pingin nanti ada momen dimana kamu dan dia masak bareng, atau mungkin dia akan bilang aku pingin deh dimasakin sama kamu gitu, pingin deh ngerasain masakan kamu kalau kamu emang hobi masak ya gitu. Dan di sini ada kemungkinan dia bidang pekerjaan atau kuliahnya berhubungan dengan Amerika Serikat, atau mungkin benua Amerika secara menyeluruh, atau dia punya impian yang berhubungan dengan Amerika. Mungkin dia pingin suatu saat liburan ke sana, atau mungkin bahkan tinggal kerja di sana. Dia tipikal yang family man ya. Jadi tipikal orang yang memang ingin punya keluarga, punya istri atau suami, pingin punya anak, dan dia di sini sangat menghormati keluarga. Menghormati ya, bukan berarti semua-muanya buat keluarga ayah ibu, tapi kayak dia menghormati keluarganya, dan juga termasuk keluarga kamu nanti kalau kamu dan dia bener-bener akan menikah gitu. Emang tipikalnya logis banget ya, orang yang sangat logis. Sangat mungkin dia nggak percaya dengan tarot-tarot begini atau hantu-hantu, dan dia memang kalau udah punya jadwal sebisa mungkin dia akan ikut. Jadi kamu jangan sampai molor, jangan sampai janjiannya jam 3 kamu baru siap jam 4, itu dia bisa sangat stres dan bisa aja dia ngambek sama kamu gitu, kayak kan tadi aku bilang jam 3 kayak gitu. Ya, sangat kreatif di sini, orang yang sangat kreatif. Once biasanya membawa kreativitas. Jadi mungkin bidang pekerjaan atau kuliahnya berhubungan dengan industri kreatif, atau bidang pekerjaan dia di sini berhubungan dengan maskapai penerbangan gitu ya. Entah itu di ground atau di darat, atau mungkin dia yang nanti terbang pilot atau pramugari gitu juga bisa. April bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan. Aku mau ambil 2 kartu lagi nih, pakai atas aja. Ada juga kemungkinan di sini kamu dan dia akan bertemu, bisa di kampus, bisa di kantor ya. Dan iya, di sini dia memang sangat mengejar pendidikan. Sekali lagi dia sangat ingin sukses, maka dia sangat mengejar pendidikan gitu. Dan aku mau lihat dari charm. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Cancer, Aquarius, Scorpio, Taurus, Pisces, Virgo. Lalu unsur nama kamu atau unsur namanya dia F, U, O, R, F, M, G, D, A, S, C, dan I. Kemudian ini adalah angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, tanggal kelahiran atau mungkin tanggal-tanggal ketemuan, jadian, apapun. 15, 26, 12, 7, 21, 9, 13, 2, 30, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai hal manis tentang pacar baru kamu nanti. Semoga kamu dan dia benar-benar cocok dan langgeng sampai nanti lebih serius lagi. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, King of Pentacles, akan aku lihatkan mengenai hal manis tentang pacar baru kamu yang akan datang. Untuk poin pertama, aku akan lihatkan dulu siapakah dia. Kita lihat bareng-bareng. Kamu tadi memilih King of Pentacles, berarti dia adalah seseorang yang secara usia memang sudah dewasa di sini ya. Kelihatannya menjelang 30 atau 30 ke atas ketika kamu bersama dengan dia. Dan di sini
sebetulnya dia adalah orang yang sudah sangat stabil lah secara keuangan, bahkan lebih dari cukup. Tapi di sini keuangan yang dia dapatkan ini nggak cuma sebagai satu-satunya modal untuk menggait hati kamu, tapi juga loyalitasnya dia. Bagaimana dia di sini punya kestabilan secara emosi, kestabilan secara mental kayak gitu. Dan makanya kenapa King of Pentacles digambarkan sebagai sosok yang paling humble. Uangnya ada tapi bukan buat pamer, tapi memang dia paham bahwa ya hidup butuh uang untuk nyaman, bukan buat pamer. Dan ini juga nggak cuma dia rencanakan untuk dia, tapi nanti buat kamu ke depannya kalau kamu dan dia misalnya sampai ke pernikahan kayak gitu sih. Jadi dia di sini sangat humoris juga sih. Jadi dibalik dia yang kelihatannya dewasa dan tegas itu ya, kamu bisa sangat bercanda sama dia, gitu sih. Dan karena di sini ada gambaran kucing ya, kalau kamu lihat di sini ada bokong kucing hitam, jadi ada kemungkinan juga dia sangat sayang dengan hewan, gitu. Entah hewan, bisa kucing, bisa anjing, bisa hewan peliharaan lainnya. Dan iya di sini tipe orang yang emang serius sih. King of Pentacles bisa aku bilang memang secara fisik dia biasa aja, dan juga mungkin proses kenalnya tuh pinginnya tuh pelan, tapi bukan berarti dia nggak serius ya. Di proses pelan-pelan itu dia menunjukkan keseriusannya dengan apa, macam-macam, bener-bener pingin hadir untuk kamu, hadir buat keluarga kamu, effortnya ada. Kalaupun misalnya kamu dan dia janjian, misalnya malam minggu ini janjian kita mau nonton ya di mana gitu, tiba-tiba dia nggak bisa, sayang maaf ya, tiba-tiba di kantorku ada meeting mendadak atau ada klien luar kota yang mendadak harus ketemuan misalnya. It's okay, kamu mungkin kecewa, tapi dia bisa menjadwalkan kayak, tapi minggu depan kita bisa nonton lagi kok, gimana gitu. Jadi bukan yang kalaupun ada janji yang tidak dia tepati, tapi dia bisa menjanjikan lagi dan menepatinya gitu. Dan nggak menepati janjinya itu memang karena sesuatu yang sangat serius, bukan yang terjadi berkali-kali karena dia nggak ada kejadian urgent gitu loh itu. Dan karena di sini dia serius, ya dia akan senang kalau hadir buat keluarga kamu. Misalnya sayang, mamaku ulang tahun, ada perayaan, datang yuk gitu. Dia akan senang, oke aku datang gitu. Atau mungkin dalam hal lainnya dia akan senang kalau kamu ngenalin dia ke teman-temannya, dan dia akan senang kalau kamu pun mau hadir buat acara keluarganya, ngenalin kamu, ini mah pacar aku gitu misalnya gitu. Dan emang dia sudah merencanakan pernikahan. Jadi ketika ketemu sama kamu ya dia sudah memastikan ke kamu pingin pacarannya buat main-main atau menikah. Aku sih pinginnya serius menikah kayak gitu sih. Dan karena di sini persiapannya dia udah banyak, jadi aku rasa tinggal gimana antara kamu dan dia sih, match antara kamu dan dia dari goal kedepannya, atau mungkin hal-hal lainnya yang bisa jadi obrolan antara kamu dan dia, karena tiap pasangan pasti beda-beda gitu. Dan mudah-mudahan aja sih di sini ada restu keluarga ya, karena tipikal begini sih dia selain ingin melihat bagaimana perasaan kamu ke dia, dia juga pengen lihat bagaimana keluarganya kamu dan keluarga dia akan saling menerima. Three of Wands, kemungkinan besar dia di sini datang dari kota atau negara yang beda sama kamu. Entah karena rumah aslinya atau mungkin tempat tinggal utamanya dia beda kota, atau mungkin memang sejak lahir dia beda sama kamu sih, dari segi kota atau budaya atau mungkin negara kayak gitu. Tapi di sini bukan berarti nggak bisa diperjuangkan ya, sangat bisa diperjuangkan gitu sih. Gitu. Tapi aku di sini sedikit merasa bahwa antara kamu dan dia ini mungkin bisa jadi kamu dan dia sudah saling sepakat buat serius, tapi bisa jadi kalau ini bukan LDR, bisa jadi ini ada sesuatu yang masih harus diselesaikan antara kamu dan dia. Jadi kalian berdua sudah saling cinta, saling sepakat, saling serius, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus kalian berdua selesaikan, entah mengenai kondisi keluarga atau mungkin poin-poin lainnya kayak gitu ya. Atau mungkin ada perbedaan, misalnya seperti tadi aku bilang, beda budaya atau bahkan mungkin juga beda agama. Tapi ya itu tinggal gimana kamu dan dia sih. Ada Knight of Pentacles. Pentacles berarti emang dia tuh sejak awal tipikal orang yang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko dengan hidupnya. Dan ketika memilih pasangan, dia sangat berharap kamu juga tipikal orang yang bisa dia percaya untuk setia, untuk mau saling berjuang, pelan-pelan menjalani, tapi ada kepastian di sana gitu loh. Ya, jadi menikmati hubungan ini dengan di bawah santai, tapi tujuannya serius
gitu, dan menepati janji salah satu bentuknya, komitmen salah satu bentuknya kayak gitu. Dia tipikal orang yang bertumbuh sih. Masa kecilnya mungkin gak mudah, tapi ada alasan kenapa dia sekarang bisa lebih sukses dari sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune. Ya, dia di sini tipikal orang yang optimis dengan kehidupannya, dan dia sangat ingin siapapun yang menjadi pasangannya dia akan bisa dia bawa, membawa sebuah optimisme tersebut. Itu sih yang bisa aku lihat di sini mengenai siapanya dia. Tapi yang pasti di sini dia adalah orang yang belajar bahwa kehidupan itu nggak selalu indah, kehidupan juga nggak selalu susah. Jadi gimana caranya berproses, belajar dan belajar. Aku rasa dia punya kebijaksanaan itu di hidupnya dia gitu. Dan pada akhirnya ketika dia memilih kamu, berarti dia juga yakin bahwa kamu bisa menjalani kehidupan itu dengan yang ada bahagianya, ada pelajarannya, ada mungkin juga dukanya gitu. Jadi berproses, bertumbuh lebih baik ke depannya seperti itu. Walaupun mungkin jalannya nggak selalu mulus gitu sih. Dan aku mau lihat di sini poin lainnya mengenai hal manis apa tentang dia. Bagaimana dia manis memperlakukan kamu ya di sini. Ada kartu Temperance. Dia di sini sabar sih memang ya. Ini auranya mas-mas yang sabar memang. Sabar, mau mendengarkan kamu, keluh kesah kamu. Kelihatannya di sini kamu dan dia punya karakter yang beda. Mungkin dia tipe yang pelan-pelan, kalem gitu ya. Mungkin kamu tipe yang satset gitu sih. Tapi dia bukan berarti lelet ya. Dia kayak yaudah dibawa santai, tenang. Kamu lebih ke ayo gitu. Tapi ya walaupun ada perbedaan itu, selama dia lebih sering ngalah buat kamu. Dia jauh lebih sering ngalah buat kamu. Dan di hubungan ini dia lebih suka mengutamakan kedamaian. Jadi kalaupun kamu lagi was, lagi emosi tingkat tinggi gitu ya, dia yang akan menenangkan kamu. Kenapa? Udah tenang dulu, makan dulu. Mau beli es krim nggak? Terus cerita kamu kenapa kau marah kayak gitu. Dan dia tipe yang pemaaf. Dia tipe pemaaf, tapi jangan sampai kamu ngelunjak. Kayak dia pemaaf, dia sabar, aku ngapain aja, jangan malah kayak gitu. Karena ya setiap orang punya batas kesabaran. Orang yang paling sabar ketika ada titik di mana dia sudah bener-bener nggak sabar, biasanya dia cenderung justru nggak memaafkan dan akan bisa meninggalkan begitu aja. Makanya jangan hanya karena dia kalem kamu jadi seenaknya. Justru kamu harus berterima kasih ke Tuhan punya pasangan yang sabar dan pemaaf gitu sih. Intinya kayak gitu. Dan somehow tipikal kayak gini sangat nggak suka diselingkuhin atau dites-tes yang berhubungan dengan orang ketiga. Jadi kamu hati-hati dengan hal itu ya. Ada ini ada dua kartu sama, King of Pentacles, berarti memang energi Pentacles-nya gede ya. Jadi dia di sini memang membawa energi kesetiaan, kestabilan, lebih tepatnya kestabilan. Dia ingin hubungannya stabil, tenang, damai, nggak aneh-aneh. Kalau ada masalah ayo kita selesaikan kayak gitu. Dan memang secara keuangan sih aku lihat dia bagus ya. Dia tipikal yang kalaupun dia nggak punya privilege keluarga yang kaya raya, tapi dia akan mengusahakan itu dengan kecerdasannya, dengan usaha yang dia lakukan sejak muda sampai dia lebih punya kemapanan finansial yang bagus lah kayak gitu di sini. Dan dia humble di sini, humble. Dia sangat menghargai proses. Makanya digambarkan dengan anggur yang itu bertumbuh gitu ya. Jadi nggak yang tiba-tiba kaya dengan cara yang nggak benar, tapi dia berproses hingga sampai kepada kemakmuran itu. Ya, dia di sini memang sangat menghargai keluarga kamu, keluarga dia. Suatu saat dia sangat berharap bersama dengan kamu ada anak-anak di sana, membangun rumah yang nyaman. Mungkin bukan rumah mewah tapi rumah yang nyaman. Bahagia di sana, saling support, saling effort gitu. Dan kamu sudah bisa merasakan itu dari bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Itu sih yang bisa kulihat di sini. Jadi kalau goal kamu dan dia sama, aku rasa dia akan sangat mudah untuk membawa kamu ke jenjang yang emang sudah dia rencanakan sejak awal pernikahan gitu. Jadi aminin aja ya di sini. Dan dia sangat romantis sih di sini, aku lihat romantis juga. Walaupun di depan orang mungkin dia terlihat harus wibawa gitu ya, harus anggun, wibawa atau yang seperti itu, tapi di depan kamu dia bisa sangat manja gitu. Lalu poin lainnya di sini, hidup nggak selalu nyaman, hidup nggak selalu mudah, tapi dia tipikal orang yang bisa membuat kamu tetap bertahan pada impian-impian kamu. Jadi kalaupun orang di seluruh dunia meremehkan kamu, mempertanyakan pilihan-pilihan kamu,
tapi dia adalah orang yang kamu bisa sayang, ayo gitu, kamu punya kemampuan itu, aku pasti akan sangat bangga sama kamu gitu, dengan segala usaha yang kamu lakukan. Dan aku rasa kalau kamu adalah orang yang pernah kecewa tentang cinta, tentang keluarga kamu, tentang diri kamu sendiri, aku rasa dia akan menjadi orang yang membangkitkan lagi harapan-harapan itu di kamu. Jadi karena dia memang di sini punya kestabilan dan kesabaran ya, jadi aku rasa dengan sendirinya tanpa dia memaksa kamu, dia akan membuat kamu bangkit lagi dari segala hal. Kalaupun kamu punya masalah dengan keluarga kamu, atau kamu melihat bisa jadi kalau ada sebagian di sini yang orang tuanya berpisah atau broken gitu ya, dia akan bisa membangkitkan semangat kamu lagi. Ayo, memang bisa jadi keluarga kamu berantakan, tapi masa depan kamu masih sangat bisa kamu rangkai gitu loh dengan aku, yang kita akan berjuang bersama kayak gitu sih di sini. Jadi aku rasa kamu nggak akan kehilangan harapan sih, walaupun mungkin dunia sedang menyerang kamu atau mungkin semesta sedang mencoba kamu dengan berbagai ujian dan masalah, tapi karena dia hadir buat kamu, kamu ada tenaga dan energi buat oke, aku bisa menghadapi ini semua kayak gitu. Ada Eight of Wands. Aku rasa dia tipikal orang yang sangat menjaga kesehatan tubuhnya, kesehatan mentalnya. Jadi dia di sini juga akan berusaha gimana caranya supaya kamu juga sehat secara fisik. Dia akan mengingatkan kamu untuk ayo makan yang benar. Kalau udah waktunya tidur kayak gitu, jangan kebanyakan begadang. Mungkin dia akan cukup cerewet di hal-hal itu ya, terutama kalau emang dia suka olahraga. Maka dia sangat berharap pasangannya punya energi yang sama untuk bisa mensyukuri kesehatan yang diberikan Tuhan, berupa ya itu tadi, usaha-usaha untuk sehat secara fisik dan mental kayak gitu. Itu bukti cinta dan manisnya dia kepada kamu. Itu sih ya, jadi bukti kan gak cuma aku cinta kamu gitu, tapi juga ini caranya dia, manis-manisnya dia yang bisa dia berikan kepada kamu. Kemudian poin lainnya di sini ya, I'm a child. Di sini energi dia sangat besar ya. Bisa jadi dia datang dari keluarga yang memang bahagia, dia punya masa kecil yang bahagia, makanya di sini dia sudah punya gambaran kayak suatu saat aku pengen menikah, aku pengen jadi ayah, aku pengen jadi ibu misalnya kalau dia perempuan kayak gitu. Dan aku rasa dia masih punya jiwa anak-anak sih, jadi masih dia bertanggung jawab ya, tapi di satu sisi dia kayak pingin main apa, atau mungkin kalau misalnya lagi liburan dia pingin mencoba permainan apa ya yang lebih kayak kekanak-kanakan gitu. Tapi ya itu sebenarnya luapan dari betapa bahagia masa kecilnya dia, yang pengen dia ulang lagi bersama dengan kamu. Atau kalaupun dia datang dari keluarga yang kurang harmonis, dia pengen membahagiakan inner child-nya dia, jadi jiwa anak-anak yang masih ada di dalam dirinya dia. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba dia beli es krim yang bentuknya SpongeBob atau mungkin Mickey Mouse, ya mungkin karena di masa kecil dia tidak mendapatkan itu gitu loh. Jadi tolong dipahami itu sih. Lalu di sini, atau sebaliknya, kalau misalnya kamu justru yang ingin membahagiakan inner child-nya kamu yang pernah terluka, dia bisa sangat hadir untuk menyembuhkan kamu gitu. I'm free, ya di sini dia punya jiwa bebas memang. Kayak dia bersama dengan kamu berharap menjadi pasangan yang kalian berdua bisa memutuskan berbagai keputusan tanpa paksaan, tanpa intimidasi dari pihak-pihak luar kayak gitu. Jadi menjadi pasangan yang sama-sama menikmati hubungan ini dengan tanggung jawab masing-masing, atau mungkin tanggung jawab bersama. Bebas ya, bukan bebas yang gimana-gimana yang negatif ya, tapi bebas menentukan kita akan menikah di tahun berapa, persiapan kita apa aja, kita akan membangun apa aja kayak gitu tuh. Dia pingin bener-bener mendiskusikannya dengan kamu tanpa intervensi dari pihak-pihak luar. I'm connected, iya bersama dengan kamu dia merasa terhubung ya, karena mungkin kamu juga membawa beberapa energi mengenai kestabilan, loyalitas, kesetiaan, dan yang seperti itu. Dan aku rasa di sini ada banyak gambaran tentang anak-anak ya. Selain koneksi antara kamu dan dia, karena ada anak-anak, ada bayi, jadi aku rasa sangat besar harapan dia memang membangun sebuah keluarga dengan kamu. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang bukan child free atau yang nggak pingin punya anak, karena di sini dia sangat berharap sih membangun sebuah keluarga yang bahagia bersama dengan kamu. Ada anak-anak di sana. Sejak tadi ada banyak gambaran anak-anak, jadi sebesar itu harapannya. Mudah-mudahan koneksinya sama dengan kamu nih buat
membangun keluarga ya di sini. Ya, dia sabar banget. Suatu saat kalau dia menjadi ayah atau ibu, dia akan menjadi ayah ibu yang sangat sabar menghadapi anak-anaknya. Nggak cuma menghadapi kamu. Energinya kayak gitu. Ya, dan di sini aku mau lihat sih ciri-ciri lain dia, bisa aja mengenai pekerjaan atau hobi-hobinya dia, atau mungkin hal-hal lainnya tentang dia. Aku ambil beberapa kartu, aku tidak akan melihat ya. Beberapa kurang, beberapa lagi kurang. Oke. Iya, di sini dia tuh ini roller coaster ya. Jadi kamu kalau misalnya ke Dufan atau mungkin ke taman wisata yang ada roller coaster, main-mainan yang kayak gini dia suka. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba dia ngajak kamu untuk wahana-wahana ekstrim. Mudah-mudahan kamu suka. Kalaupun kamu nggak suka, bilang sayang maaf aku nggak berani, kamu aja, aku tungguin di bawah ya gitu. Jadi jangan memaksakan diri kalau emang kamu nggak suka. Tapi memang tipikal dia, tipikal yang suka main-main yang begini-beginilah ya. Ada kemungkinan memang antara kamu dan dia di sini ada jarak yang memisahkan, bisa aja beda kota, beda negara. Atau mungkin ada beberapa bulan di mana kamu dan dia harus LDR karena mungkin dia harus ada pekerjaan atau mungkin pendidikan lanjutan yang mana itu harus pisah sama kamu sementara. Dia suka jajan atau wisata kuliner. Kalau kamu suka jajan juga, mungkin kamu dan dia akan sama-sama happy sih. Di luar bahwa mungkin dia sangat menjaga kesehatan, tapi somehow kadang dia ada cheating day yang pengen kita jajan ini ya gitu. Di sini sangat mungkin memang dia sudah punya posisi yang bagus di pekerjaan dia, atau kalau misalnya dia punya bisnis, ya dia di sini punya anak buah yang sangat bisa percaya ke dia untuk ya perkembangan karir dan seperti itulah. Jadi memang tipikal pemimpin yang tidak semena-mena, tapi pemimpin yang sangat bisa diandalkan oleh anak buahnya. Dia sangat cinta kebersihan, sangat cinta kebersihan. Jadi kalau kamu agak-agak jorok, jadi tolong kurang-kurangin. Belajarlah buat lebih bersih, lebih rapi gitu ya. Iya, memang di sini dia suka game yang PS atau mungkin di game-game HP atau mungkin PC gitu ya. Emang jiwa anak-anaknya masih ada banget, jadi jangan kaget. Tapi di sini nggak seharian ya. Dia mengerti bahwa dia butuh buat seimbang antara keuangan, karir, pendidikan, dan juga fun-fun atau masa-masa dimana dia harus juga bisa bersenang-senang untuk main game dan seperti itu. Dia tipikal orang yang religius. Dia sangat rajin beribadah, punya koneksi yang bagus dengan Tuhan dengan doa-doanya gitu, dan bisa jadi kamu adalah bagian dari doa-doanya dia gitu. Pekerja keras, iya betul, dia pekerja keras. Bahkan mungkin kalau dia masih merintis karir atau bisnis, dia sampai lembur-lembur kayak gitu. Dan iya, ini sama sih, dia sangat-sangat religius ya. Kemudian di sini Juli bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan bisa. Dan di sini aku mau lihat dari charm. Ini bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Cancer, Leo, Gemini, Pisces, Libra, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia ada R, P, Y, O, S, F, T, E, N, M, V, A. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 14, 4, 26, 16, 5, 25, 1, 29, 22, dan 10. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai hal manis tentang pacar baru kamu nanti. Semoga memang kamu dan dia cocok dan bisa mengalami banyak hal-hal manis berdua. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini mengenai hal manis tentang pacar baru kamu yang akan datang. Di sini kamu memilih kartu Knight of Cups. Kalau dari kartu ini ya, akan aku bongkar dulu siapakah dia ya. Kalau dari siapa dianya, usia dia masih muda, sekitar 25 ke 30, ya 20 tahunan lah ya. Di sini dia punya energi yang sangat compassion, penuh dengan kasih sayang, intuisi dia bagus. Makanya di sini kelihatannya dia yang jatuh cinta duluan sama kamu. Jadi dia yang mengulurkan tangan, berarti dia yang mengajak kamu gitu, ya. Dan di sini dia penuh dengan kelembutan sih. Dia adalah prajurit yang sangat lembut hatinya. Dan mengenai dia secara penampilan sih enak dilihat. Mungkin gantengnya tuh bukan ganteng yang banget atau cantik banget, tapi enak buat dilihat, indah lah buat dilihat kayak gitu.
Dan ya, so far sih ya itulah ciri-ciri dia. Kemudian ada Ace of Cups. Kemungkinan di sini dia berhasil bisa meluluhkan hati kamu untuk memulai sebuah kisah yang baru. Ini dua kartu awalnya sama-sama cups ya. Berarti memang kamu dan dia di sini, kalau memang kamu ingin terkoneksi dengan tipikal orang yang seperti ini sebagai pacar kamu yang selanjutnya, maka kamu harus selesai dulu tentang hal-hal yang masih ada di hati kamu. Misalnya kamu masih ingat mantan, maka coba ikhlaskan dan move on dari mantan kamu. Kalau kamu masih berharap pada seseorang, maka coba ikhlaskan orang tersebut agar kamu bisa menarik energinya dia, karena dia belum akan bisa hadir buat kamu kalau kamu masih ada kemelekatan dengan seseorang atau sebuah situasi yang sebetulnya kamu tahu kamu harus move on. Kayak gitu di sini. Jadi memang tipikal dia yang romantis sih di sini. Aku rasa kartu cups ini buat aku pribadi adalah kartu yang paling romantis. Jadi kalau kamu tipikal orang yang emang pingin punya pasangan yang romantis, bisa memenuhi bahasa cinta kamu, apapun bahasa cinta kamu, aku rasa dia akan bisa hadir buat kamu gitu. Dan kemungkinannya sih kamu dan dia akan punya banyak kenangan-kenangan manis ya, berdua kayak gitu. Manis lah di sini. Kelihatan lah orang yang nggak kenal kalian aja kalau kalian lagi jalan bareng akan bisa merasakan dua orang ini saling jatuh cinta gitu. Kemudian ada The Sun. Dia adalah orang yang sangat optimis akan hubungannya dengan kamu, terutama karena ini kan mengenai cinta. Jadi dia sangat optimis mengenai pertemuannya dengan kamu, hubungan kedepannya dengan kamu, membawa banyak keceriaan, membawa banyak kegembiraan. Makanya aku lihat fase dari kamu bertemu dengan dia ini adalah masa yang penuh dengan kegembiraan. Makanya sekarang kamu harus lebih banyak gembira dulu buat diri kamu sebelum nanti kamu bertemu dan menarik energinya dia. Karena kalau kamunya masih pesimis, masih sedih, masih masih meragukan momen pertemuan dengan dia, ya dia akan agak sulit buat datang kepada kamu. Kayak gitu. Jadi ayo lebih bahagia dan cintai diri kamu dulu. Dan aku lihat di sini ada kemungkinan bahasa cinta dia antara sentuhan fisik atau quality time. Kayak gitu ya. Sama kamu, mudah-mudahan sih bahasa cintanya sama ya. Iya, ini kayaknya yang memilih kartu ketiga nih bener-bener penuh dengan romantisme. Dia suka menatap mata kamu. Dan Two of Cups ini adalah kartu yang betul bercerita mengenai penyatuan, harmoni, saling sepakat, saling effort, saling mencintai lah, pokoknya seimbang. Tapi kartu ini juga bercerita mengenai kamu dan dia harus healing. Healing ini gak cuma sekedar melupakan masa lalu, tapi berdamai dengan masa lalu. Sudah gak lagi ada kemelekatan dengan orang-orang, siapapun itu, mantan lah, orang-orang yang diharapkan lah, itu sudah benar-benar sudah ikhlaskan. Baru setelah itu pertemuannya bisa terjadi. Karena energi dia sebesar ini untuk pertemuannya dengan kamu ya. Jadi aku harap sih kamu di sini juga sudah belajar pelan-pelan mengikhlaskan kondisi atau orang yang sudah kujelaskan tadi di awal kayak gitu. Dan ya aku rasa memang dia tipe orang yang kalau sudah memulai kisah cintanya, maka dia akan effort banget di sana. Dia pingin hadir buat kamu. Dia juga berharap kamu hadir buat dia. Dan nggak cuma di saat dalam bahagia-bahagia, tapi juga di saat lagi nggak enak, di saat lagi ada masalah, entah di kantor, entah di kampus, entah di keluarga kayak gitu. Itu sih di sini. Jadi mudah-mudahan sih kamu akan sangat menikmati momen ini ya. Karena tipikal yang sangat deep, sangat ingin memanjakan, sangat ingin dimanjakan juga gitu di sini. Energinya kayak gitu. Iya sih di sini kamu bisa merasakan lah ya, walaupun mungkin kamu nggak pernah belajar tarot, tapi kamu bisa merasakan lah energi di sini tuh bener-bener yang intim, deket, terkoneksi, terhubung gitu. Jadi sangat nyaman. Kalau misalnya kamu di sini pernah kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibu, hadirnya dia sangat bisa menggantikan sosok mungkin nggak 100% ya, tapi kamu bisa merasakan lagi misalnya ibu kamu yang penuh dengan kelembutan, bisa memahami kamu, cerita-cerita kamu, dia hadir sebagai sosok seorang ibu gitu. Atau mungkin kamu kehilangan sosok ayah yang mana kamu harapkan dia bisa menjadi tumpuan kamu, tempat bercerita, tempat dimana kamu bisa merasa kuat.
maka dia hadir sebagai sosok itu. Walaupun mungkin nggak bisa 100% sama seperti ayah kamu atau ibu kamu, tapi at least ada energi yang bisa membuat kamu nyaman banget sama dia gitu. Dan di Empress ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai energi feminin, mencintai, memanjakan, penuh dengan kasih sayang, ketulusan, pengorbanan gitu. Itu sih. Dan aku rasa kelihatannya kamu yang memilih pile ketiga ini lebih ke energi kasih sayang ya, alih-alih mengenai uang, karir, atau mungkin yang seperti itu. Lebih ke pemenuhan cinta kasih dari dalam batin dan hati. Mudah-mudahan sih hadirnya dia bisa memenuhi kekosongan di hatinya kamu. Dan aku akan lihat poin selanjutnya adalah hal manis apa tentang dia yang akan dia berikan kepada kamu selain yang sudah terungkap di sini ya. Ada the devil. Jadi dia adalah orang yang bisa membantu kamu melepas kemelekatan. Sejak awal di pile ketiga, aku udah bahaskan mengenai melepas kemelekatan, melepas orang-orang yang memang seharusnya kamu udah move on. Nah, dia akan membantu kamu berproses untuk itu, sehingga ketika dia hadir, kamu udah gak lagi mengingat-ingat seseorang yang mungkin sampai sekarang masih kamu ingat gitu, entah mantan, siapapun itu gitu. Jadi belajar untuk fokus pada hubungan kamu yang sekarang. Itu hal manis tentang dia. Tapi dia di sini membantu kamunya, mungkin dia nggak sadar dia membantu kamu, tapi lebih ke bagaimana sikapnya dia, ketulusan dia, bagaimana perhatian dia kepada kamu, sehingga kamu ngerasa kayak orang dengan effort sebanyak ini sangat nggak layak kalau akunya masih teringat-ingat dengan yang lalu-lalu kayak gitu. Jadi kamu pada akhirnya bisa dengan sendirinya melepas rantai atau jeratan ini pada seseorang yang memang seharusnya kamu udah move on gitu ya, sudah kamu ikhlaskan. Lalu ada Six of Swords. Dia ini hal manis tentang dia ya. Dia mungkin nggak menyadari juga, karena di sini dia penuh dengan energi kasih sayang. Dia membantu kamu berproses lebih baik lagi. Jadi di sini dia membawa kamu kepada sebuah perubahan yang baru. Memang prosesnya nggak cepat. Ini butuh waktu, kayak pelan-pelan dia bisa meyakinkan kamu bahwa dengan dia kamu akan aman, kamu akan terjaga, kamu akan penuh lah rasa di hati kamu mengenai bagaimana dia memahami kamu, bagaimana dia bisa memahami impian-impian kamu, memahami karakter kamu dan sebagainya kayak gitu. Berproses memang, tapi dia akan membuat situasi kamu pelan-pelan membaik, lebih baik lagi, sangat baik gitu. Terus yang bisa kulihat mengenai dia ya, iya dia effortnya besar sih buat hubungan ini ya. Ada Ace of Swords. Dia di sini dia orangnya pinter ya, selain dia penuh dengan romantisme, tapi dia pinter juga, ada tegas-tegasnya lah di sini. Dan dia di sini orang yang pada akhirnya membuat kamu percaya lagi, ayo kita mulai petualangan baru kita, kisah cinta kita gitu di sini. Dan dia aku rasa akan menjadi orang yang sangat melindungi kamu. Kamu adalah bagian dari orang-orang yang sangat ingin dia lindungi. Selain mungkin keluarganya, dirinya sendiri, atau orang-orang yang dia sayang lainnya, siapapun itu. Gitu. Jadi dia akan sangat melindungi kamu. Dan di sini dia juga nggak mau macam-macam atau aneh-aneh sama kamu. Dia orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi dia di sini mengerti ketika kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya dia, maka kamu adalah bagian dari tanggung jawabnya dia juga. Walaupun belum menikah lah ya, walaupun mungkin masih pacaran gitu kan judulnya, tapi dia mengerti bahwa dia punya andil mengenai tanggung jawab mengenai perasaan kamu, kebahagiaan kamu ketika kamu bersama dengan dia, kesejahteraan mental dan lain-lainnya kayak gitu. Dia mengerti akan hal itu dan kamu akan sangat bisa merasakan energi tersebut ya. Dan aku rasa tipikal orang begini juga tipikal orang yang sangat menghargai janji. Jadi dia tipikal orang yang sebisa maksimal yang dia bisa memenuhi janji-janjinya kepada kamu. Kayak gitu. Lalu di sini dia juga orang yang sangat bijak ya. Dia cukup sabar menghadapi kamu di sini. Dan walaupun dari segi usia dia mungkin bisa kukatakan masih muda, tapi dia membawa energi yang bijak. Dia bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Kalau misalnya kamu curhat sama dia, dia bisa ngasih saran-saran yang bijak gitu, yang untuk kebaikan kamu. Dia juga tipikal orang yang perfeksionis. Makanya di sini
dia berharap kamu juga serius dengan kehidupan kamu. Dan karena di sini dia membawa lentera atau apa ya namanya di sini, lampion gitu ya, dia akan menjadi setitik sinar yang bisa menyinari hari-hari kamu lah. Kalau misalnya kamu masih dalam kondisi yang gloomy, feeling blue, dia menjadi sinar yang menjadi harapannya kamu juga gitu. Itu hal manis yang bisa dia berikan kepada kamu. Ketenangan batin sih, ketenangan batin, karena kedewasaan berpikirnya dia membuat kamu merasa aman dari sisi tersebut. Lalu di sini ada the lovers. Ya namanya jodoh, namanya jodoh nggak akan kemana. Tapi intinya sih di sini dia memang dia hadir sebagai pasangan kamu yang penuh dengan romantisme lah. Aku nggak bisa deny, aku nggak bisa mengelak bahwa dia akan ngasih banyak sisi manis kepada kamu. Tapi dia juga ingin hadir sebagai sahabat kamu, sahabat yang mengerti bagaimana hadir buat kamu di saat kamu lagi baik, di saat kamu lagi buruk. Sahabat itu bisa menerima segala kekurangan kamu. Jadi dia ingin hadir di sana, yang nggak cuma butuh kamu di saat ada maunya, tapi bener-bener hadir di saat kamu lagi nangis, kecewa, marah dengan keadaan, dengan diri sendiri, dengan dia ingin hadir di sana. Dan walaupun aku lihat di sini kalian berdua punya background mungkin keluarga atau background budaya yang beda, tapi karena di sini ada takdir, ada sebuah titik di mana kemudian dia memang ada koneksi yang sangat kuat, maka aku rasa kalian berdua akan bisa bertumbuh di sana. Akan ada banyak pelajaran yang kalian dapatkan dari pelajaran kamunya berproses untuk melepas masa lalu, menerima hadirnya dia, berproses pelan-pelan membangun hubungan ini. Dan aku rasa mudah-mudahan akan ada banyak kegembiraan, romantisme, dan kisah-kisah yang nggak kamu sangka-sangka bisa hadir di rentang takdirnya kamu gitu. Jadi ya nikmatin aja kalau kamu nanti sudah bertemu dengan dia. Dan aku mau lihat dari oracle-nya ya di sini. Ya mengenai dia lah, kita lihat apa aja. I'm a warrior. Aku adalah seorang prajurit. Aku adalah seorang pejuang yang sangat gigih. Aku rasa di sini karena dia memang yang pertama suka kamu duluan, kemungkinan dia yang akan berusaha gimana caranya mendapatkan hati kamu, memperjuangkan kamu. Dan setelah kalian bersama, bagaimana dia akan juga memperjuangkan hubungan ini. Karena sekali lagi dia tahu kok tanggung jawab dia apa. Dia memikul banyak hal. Dan di sini dia menyadari bahwa mungkin bisa jadi kamu punya masa lalu yang kurang baik, punya masa lalu yang mungkin trauma dengan orang tua, trauma mungkin dengan teman-teman kamu, kisah cinta kamu, atau mungkin kamu menyadari kamu pernah berbuat kesalahan atau dosa di mana kamu sudah bertobat dan kamu belajar dari hal itu. Mungkin kamu takut kayak bisa nggak ya dia menerima masa lalu aku yang nggak sebaik itu. Aku rasa dia bisa kok menerima kamu, asalkan kamunya udah ada perubahan ya, kamunya nggak mengulangi kesalahan yang sama, maka dia sangat bisa menerima kamu dan tetap akan berjuang buat kamu tanpa dia mengungkit-ungkit masa lalu kamu kayak gitu. Jadi dia sebesar itu hatinya karena dia paham bahwa yang dia lihat adalah kamu yang sekarang. Masa lalu kamu segelap apapun itu prosesnya kamu sampai titik dimana kamu sekarang sekuat itu, setangguh itu ya karena prosesnya kamu. Maka dia melihat kamu yang sudah berproses dan bagaimana rencana kamu akan masa depan kamu kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini jangan merasa aku nggak layak atau aku nggak pantas buat orang sebaik ini. Kamu sangat layak dan pantas kalau kamu sudah memantaskan diri kamu untuk hadirnya dia. Dan di sini dia adalah orang yang juga akan membuat kamu menyadari bahwa kamu sangat berharga, kamu sangat bisa dibanggakan oleh dia. Mungkin kamu sekarang dalam masa dimana kamu nggak yakin akan diri kamu, pesimis, kamu merasa nggak ada hal yang bisa kamu banggakan akan diri kamu, tapi hadirnya dia akan membuat kamu merasa kamu sangat layak dicintai, kamu sangat cantik, kamu sangat ganteng, kamu sangat punya banyak bakat, skill, keunikan kamu yang sangat bisa dia terima dan akan sangat dia banggakan gitu loh. Jadi makanya mulai sekarang kamu banggalah dengan diri kamu supaya dia bisa merasakan energi itu tentang kamu. Dan dia akan membawa kamu ke energi dimana kamu akan merasa cantik lagi, berharga lagi, kuat lagi, bangkit lagi, seperti itu. I will protect, ya dia akan melindungi kamu dengan secara fisik atau mungkin secara mental, secara
cintanya dia kepada kamu. Pokoknya dia akan melindungi kamu dari berbagai aspek lah di sini. Dan sekali lagi di sini ada lentera ya, akan menerangi hari-hari kamu, dan dia akan membantu proses healing atau penyembuhan kamu dari luka, trauma, patah hati, sakit hati, masa lalu kamu yang mungkin tidak baik kayak gitu. Dia akan membuat kamu hangat dan nyaman lah intinya. Ini kartunya energinya hampir sama dengan ini, memeluk kamu dengan perlindungan dan cinta yang luar biasa sih. Jadi aku harap teman-teman di sini bisa yakin akan hadirnya dia ya, bahwa kamu layak buat situasi yang seindah ini gitu ya. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri lainnya dia. Bisa apapun, aku akan ambil beberapa kartu. Aku akan memejamkan mata. Oke. Kupu-kupu di sini berarti akan ada banyak perubahan yang akan kamu rasakan bersama dengan dia. Perubahannya jelas perubahan menuju kebaikan, ke arah yang positif gitu di sini. Mungkin nggak langsung berubah, tapi berproses pelan-pelan seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Iya, di sini kalau memang sudah waktunya bertemu jodoh ya ketemu gitu. Mudah-mudahan sih jodoh untuk pernikahan, tapi at least minimal dia akan hadir sebagai pasangan yang membantu kamu bertumbuh lah di sini. Bisa sebagai soulmate, twin flame, karmik juga bisa sih, tapi aku lebih melihat ke antara twin flame atau soulmate. Ya. Dari sisi agama bisa jadi antara kamu dan dia punya agama yang berbeda, atau dia di sini orang yang sangat religius, apapun agamanya. Bisa jadi agama kalian sama, tapi mungkin dia jauh lebih religius dibandingkan kamu. Bisa jadi. Dan di sini mungkin bidang pekerjaan atau mungkin hobinya berhubungan dengan apa ya di sini namanya, kayak silat, bela diri. Jadi itu salah satu hal. Bisa jadi sih. Mungkin di sini juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan bela diri, bela negara, melindungi diri sendiri, melindungi orang lain gitu. Bisa jadi. Kemudian di sini dia ada kemungkinan suka dengan aktivitas outdoor, misalnya aja mendaki gunung atau mungkin wall climbing ya, seperti ini. Kemudian dia juga tipe orang yang sangat tenang, mungkin dia sangat suka minum teh ya. Mungkin juga kamu akan ada momen di mana kamu ke kafe, minum teh, minum kopi bersama dengan dia. Mungkin juga di saat hujan gitu ya. Bisa jadi di sini hujan menjadi salah satu momen di mana akan ada momen romantis antara kamu dan dia. Mungkin hujan-hujanan atau kehujanan gak sengaja. Bisa jadi bidang pekerjaan dia berhubungan dengan industri kreatif, atau mungkin dia di sini jago gambar, jago bikin art, entah di kanvas, entah di digital. Kurang bisa makan pedas, jadi mungkin lebih suka makanan-makanan yang nggak pedes gitu kalau bisa. November bisa jadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan juga bisa. Lalu di sini charm lain, ini zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Pisces, Libra, Leo, Aquarius, Aries, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia B, M, N, Q, E, P, I, H, W, X. X ini bisa orang lama, teman lama atau mantan kamu. Z, K. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 3, 11, 25, 29, 14, 15, 17, 21, 12, dan 31. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai hal manis tentang pacar baru kamu yang akan datang. Semoga kamu dan dia sama-sama pasangan yang saling romantis, menguatkan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih indah ke depannya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.